A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tilka rusulu. Itulah para utusan, sifatun. Ini sifat. Wal khabar faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami utamakan di antara mereka atas sebagian dari mereka. Jadi nabi itu sama nabinya tapi nggak sama kemuliaan dan derajatnya. Bitakhsisihi bimangkibatin, dengan mengkhususkan salah satu nabi atau rasul ya ba'd bimangkibatin, dengan kemuliaan laisat li ghairihi, bukan selain rasul. Laisat yang tidak dimiliki oleh selain nabi. Minhum, di antara mereka. Jadi masing-masing nabi itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum, di antara mereka itu ada yang mangkallamallahu, ada yang bisa ngomong sama Allah langsung, yaitu Nabi Musa, kaum Musa. Wa rafa'a ba'dahum, ada yang Allah tinggikan derajatnya. Siapa? Ai Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Darajatin, beberapa derajat. Ala ghairihi, atas selain Rasulullah. Apa kelebihan Rasul daripada yang lainnya? Bi umumid da'wati, dengan dakwah yang umum. Nabi itu diutus ke semua makhluk. Wa arsalnaka rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi nabi itu ke semua alam, ke semua makhluk, enggak terbatas. Kalau Nabi Musa dibatasi kan? Sampai periodenya masing-masing. Nabi sebelum Rasulullah itu Nabi Isa. Nabi Isa ya Nabi Isa aja, selesai. Setelah itu ya kita umat Rasulullah tidak wajib mengikuti syaratnya Nabi Isa. Jadi Nabi Rasulullah diutus ke seluruh umat, semua makhluk. Kalau dalam Al-Quran kan wa ila adin akhahum huda, wa ila samuda akhahum syu'aiba, soliha, wa ila madyan akhahum syu'aiba. Jadi masing-masing punya kaumnya sendiri, tapi Rasulullah ke semua makhluk. Wa khatmi nubuwati, Allah kemuliakan dengan apa? Nabi yang terakhir. Wa tafdili ummatihi, dan memuliakan umatnya ala sairil umami, atas umat-umat yang lainnya. Wal mu'jizati, dan beberapa mukjizat al mutakatsirati, yang banyak. Wal khasaisi al adidati, dan beberapa khusus yang aneka ragam dan banyak. Apa salah satunya yang sampai sekarang masih ada mukjizatnya? Semua mukjizat Nabi sudah hilang. Tabut sudah hilang. Tongkat Nabi Musa juga sudah nggak ada. Yang ada cuma apa? Al-Quran. Nah, maka siapapun kalau mau merasakan mukjizat ya Al-Quran. Nah, dan itu sudah banyak sekali cerita. Orang sakit baca Al-Quran sembuh, gitu. Nggak punya uang baca Al-Quran, punya uang. Susah baca Quran, langsung nggak susah, coba aja. Nah ini kan mukjizat. Nah, yang lainnya sudah hilang. Dan itu mukjizatnya tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah, tapi juga semua umatnya. Hebatnya itu. Sampai sekarang sudah berapa kali perjuangan orang-orang yang nggak senang sama Islam untuk merusak Quran, tapi nggak pernah berhasil. Nah, itu hebatnya. Dan bahkan Allah kan sudah menantang kan, fa'tu bisuratim min mithlihi. Andaikan semua makhluk manusia berkumpul nggak bisa membuat seperti Quran, dan nggak akan pernah bisa. Dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisurah. Udah, kalau kamu ragu Islam, gampang aja, udah buat satu surah seperti Al-Quran. Sampai sekarang belum ada yang bisa. Loh, itu hebatnya, Rek. Ya, Al-Quran dihafalkan. Yang lainnya, coba. Nggak ada lomba itu. Lomba Quran ada, nggak tahu artinya hafal. Anak kecil-kecil hafal. 3 tahun hafal, 4 tahun hafal, 5 tahun hafal, Rek. Minallah ini. Anak 3 tahun itu ngomong aja belum jelas kok. Tapi ini sudah ada yang hafal Quran, Abdullah Farih dalam itu. Nah ini bukti menjaga mukjizat Allah. Ya, orang Arab itu keheran, kaget, takjub kalau ada orang tidak bisa bahasa Arab kok bisa hafal Quran. Loh ini coba. Mana ada orang hafal bahasa Inggris, misalkan 300 halaman, nggak ngerti artinya, ayo ada lah. Hafal bahasa Jawa nggak ngerti artinya, nggak ada. Tapi orang hafal Quran nggak tahu artinya,
Banyak. Bahkan disuruh ngafal artinya nggak mau. Maunya Quran tok aja loh, hebat tuh. Ini hebatnya. Mana ada orang hafal terjemah Al-Quran, nggak ada. Tapi dia nggak hafal Quran, dia hafal terjemahnya nggak ada. Artinya terjemahnya tok itu loh. Hafal terjemahnya tok nggak ada. Nek hafal Quran terus bahasa Arab ya mesti, tapi kan nggak terjemah teks. Artinya dia nggak bisa bahasa Arab, tapi hafal terjemah Quran. Mana ada 30 juz, nggak ada, pun nggak ada. Maka bersyukur kalau kalian langsung bersentuhan hidup sehari-hari dengan Al-Quran, mukjizat paling nyata. Dan itu nggak usah diragukan lagi ya. Jasadnya pun utuh di dunia sampai besok di kuburnya. Wah, top ini. Tidak ada keraguan. Ya, wis jelas itu. Wis testimoni kan, buktikan aja wis. Nggak punya uang baca Quran sebanyak siang malam pagi sore semampunya, nganggur langsung baca Quran. Ayo, datang uang, datang sendiri nggak usah nyari. Coba, wis, ayo testimoni. Nggak punya uang nih, coba aja wis, menang nggak usah kerja untuk sementara ya tapi ya. Gua kerja terus ya malah, karena nafsunya bermain nanti kalau begitu. Kalau saya malas kerja, nggak enak kerja itu capek. Oh, berarti kamu itu nafsumu yang bermain. Tapi sekarang kan nggak bisa kerja, nggak ada kerjaan kan? Nggak punya uang, gimana cara ambil uang? Ada kan ada pekerjaan kamu mau, tapi kan nggak ada pekerjaan ya. Nah, akhirnya baca Quran. Nggak punya pekerjaan, baca Quran. Coba saja, wis nggak usah ragu, nggak usah. Ya tapi buktikan. Tapi syaratnya apa? Full Quran, full. Ya makan minum Quran. Jangan sampai ada waktu untuk lele, nggak ada. Lelenya itu ya Quran. Coba. Nggak sampai 30 hari, kelamaan 30 hari. Sudah dapat uang, dapat uang. Buktikan, Re. Tadi jangan pakai nafsu loh ya tapi ya. Nafsu itu saya nggak malas kerja, ada kerjaan. Habis baca Quran tiba-tiba ini ada pekerjaan, ini dapat uang sekian, malas, nggak enak, nggak cocok loh itu ya. Ini nafsumu ini yang main, nggak boleh, nggak boleh. Kamu nggak punya uang, ada pekerjaan, itu berarti sebabnya kamu harus kerja dulu. Itu kalau Allah, kalau gitu caranya dunia chaos, nggak ada orang buat pagar, nggak ada orang ngecat, nggak ada orang jalanan mati total, nggak ada orang bekerja kan. Grab nggak ada suara mobil, sepeda. Kan? Nggak ada orang naik pesawat, Quran tok langsung nyampe muka tok langsung ya. Oh, ini kan kacau kalau kita begini. Dunia ini akan menjadi nggak seimbang. Paham ya? Jadi dunia itu memang harus bergerak dinamika. Dia mukjizat paling hebat itu Al-Quran. Maka siapapun kalau ingin merasakan dan bersentuhan dengan mukjizat, baca Al-Quran, hiduplah dengan Al-Quran, maka kamu akan merasakan kemukjizatan Al-Quran. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat apa? Bukti, ya mukjizat juga. Bukti-bukti, wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia, ayaqawainahu bi ruhil qudusi, dengan malaikat Jibril. Yasiru ma'ahu, nah malaikat Jibril berjalan dengan Nabi Isa haitsu sara, kemanapun Nabi Isa itu berjalan sampai bisa menyembuhkan orang mati ya, itu ya. Walau sya'allahu, andaikan Allah itu berkehendak, ai hadan nasa jami'a, andaikan Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia semuanya, maka tatalal ladzina min ba'dihim, maka tidak ada orang yang saling membunuh setelah mereka para rasul. Ba'da rusul, umamihim, maksudnya umat-umat rasul. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu, setelah datang kepada mereka al-bayyinatu, beberapa petunjuk dan bukti. Kenapa mereka saling membunuh? Perhatikan, likhtilafihim, karena mereka berbeda. Wa tadlili ba'dihim ba'dha, dan saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kamu gak usah menyesatkan orang. Wis salah, menurut saya dia salah. Itu. Tapi menurut kita benar, kan kemudian apa? Saya benar, punya kemungkinan salah. Orang lain salah, punya kemungkinan benar. Terus itu aja yang paling bagus. Masing-masing orang punya dalil dan hujjah masing-masing, dan Allah yang memberikan keputusan besok kelak di hari kiamat. Itu sudah pasti. Belum, tidak ada yang bisa memvonis dirinya paling hebat, paling pintar, tidak ada. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nah, di atas orang punya ilmu itu ada Allah yang maha mempunyai ilmu. Itu. Ya, nggak boleh. Nah, jadi sebabnya mereka berantem ini apa? Karena berbeda pendapat.
Nah, yang paling parah biasanya kalau sama kerjanya beda pendapatannya. Ini tambah berantem. Ya, beda pendapat tok biasanya berantemnya sebentar. Tapi kalau berantemnya lama, itu ada selain pendapat ada perbedaan pendapatan. Jelas itu. Itu masalah besar ya. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka itu berbeda pendapat. Di masyiati dzalika, karena mereka Allah menghendaki seperti itu. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, sabata ala imanihi, tetap pada imannya. Wa minhum man kafara, di antara mereka ada yang kafir, kan nasara ba'dal masihi, seperti orang Nasrani setelah Nabi Isa. Walau sya'allahu, andaikan Allah berkehendak, maka tatalu, maka Allah tentu tidak menjadikan mereka saling berantem. Takkidun, menetapkan. Tapi Allah berkehendak mereka berbeda pendapat. Kalau dunia nggak ada beda pendapat, nggak ada ujian, Kalau nggak ada ujian bukan dunia tapi surga. Paham tak kira? Jadi dunia itu mesti tempatnya ujian. Ya, ujian itu macam-macam. Walakinallaha, tetapi Allah yaf'alu ma yuridu, berkehendak atas apa yang Allah inginkan. Min taufiqi man syaa, berupa apa? Memberikan pertolongan orang yang Allah kehendaki, wa khudlani atau wa khidlani man syaa, dan menghinakan orang yang Allah kehendaki. Siapakah orang yang Allah kasih pertolongan? Yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami. Ya, wa yahdi may yasha. Wa yahdi ilaihi may yunib. Jadi orang dikasih Allah kehendak petunjuk itu siapa? Orang yang mengikuti perintah apa? Mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Orang yang sesat, yang hina, orang yang tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Itu aja gampang, ya. Jadi kalau kamu itu kemin sesuatu kamu buktikan, itu insya Allah kamu tandanya dapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau kamu tahu sesuatu itu baik kok nggak dilakoni, itu bukti kamu nanti ujung-ujungnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk mengetahui apakah saya termasuk orang yang dapat pertolongan petunjuk gampang. Sekarang kamu ikut Allah apa enggak? Kalau kamu ikut Allah berarti kamu termasuk orang yang mendapat taufik, petunjuk. Tapi kalau kamu sekarang ini melanggar perintah Allah, mungkin sekarang kamu nggak hina, tapi ujungnya nanti pasti akan hina, pasti itu. Kalau nggak sekarang nanti, nggak besok, nggak besok seminggu lagi. Hidupnya nggak hina, mati pasti hina. Wala'iyadzubillah. Maka orang beriman itu semakin beriman, semakin baik orang itu, maka semakin cepat peringatan dari Allah. Semakin orang itu hina, jelek, semakin lama Allah peringatkan dia supaya numpuk-numpuk dosanya dia. Dan yang paling menghina itu adalah ketika meninggal dunia, Allah cabut iman, na'udzubillah min dzalik. Itu. Maka bersyukur kalau kita salah langsung diingatkan sama Allah dengan berbagai macam caranya. Paham ya? Itu saja. Jadi kalau kamu kepingin tahu, saya bisa orang hebat apa enggak? Orang mulia apa enggak? Gampang. Sekarang kamu ikut Allah apa enggak? Nurut Allah apa enggak? Kalau nurut, pasti akan Allah kasih pertolongan. Itu. Paham ya? Terakhir penutup dari ayat ini apa? Saya kasih kaidah begini. Kalau kamu kepingin sesuatu dan kamu buktikan keinginanmu itu dengan perjuangan dan niat yang baik karena Allah, maka pasti Allah akan mewujudkannya dengan cara dan arah yang Allah kehendaki. Saya ulangi lagi. Kalau kamu ingin sesuatu dan kamu buktikan dengan perbuatan dan kesungguhan serta ikhlas karena Allah, maka kamu diam saja. Diam itu artinya apa? Gak usah mikir apa dan bagaimana Allah mewujudkan keinginanmu itu. Kalau bahasa Arab begini, man saddaqa fi niyatihi haqqaqallahu umniyatahu. Barang siapa yang benar niatnya, maka Allah akan wujudkan cita-cita dan keinginannya. Jelas itu, gak usah ragu. Testimoninya kapan? Ya nanti kamu sekarang pin apa? Contoh tes ini 100% nggak meleset. Kalau kalian hanya kepin punya TPQ misalkan ya, kepin jadi guru ngaji lah, TPQ karena Allah ini, karena Allah, nggak boleh karena yang lainnya, harus murni karena Allah. Karena Allah itu ya termasuk nggak punya di ustadz, pokoknya karena Allah, sebenarnya karena Allah saya ingin berjuang nanti buat saya mati misalkan. Saya kepingin hidup itu punya tinta yang baik, yang bisa dijadikan proposal
kita kepada Allah. Proposal itu artinya sebagai catatan amal kita kepada Allah. Gitu. Pasti Allah akan mewujudkan. Pasti wes nggak pakai enggak. Tapi dengan syarat apa? Buktikan apa? Di pondok wiritan, sedekah, ngaji Quran, tahsin, tasme. Wah, ini pasti itu. Kemudian jadi guru ngaji di pondok, pokoknya niat ya api. Sungguh-sungguh siang malam ngaji. Kepingin nanti dipilih sama Allah jadi ahlul Quran, orang-orang hamalatul Quran yang memperjuangkan Al-Quran. Udah jadi. Wis 100% enggak meleset. Wis tinggal pulang buktikan saja. Sedekah juga. Sama orang baik, senyum. Jadi. Yang penting pokoknya kamu hanya butuh apa? Modalmu cuma satu. Kesungguhan niat. Niat nek sungguh-sungguh, ada perjuangan enggak meneng tok. Sungguh-sungguh niat kok YouTubean game-gamean tok enggak mungkin. Ya? Enggak mungkin. Wes buktikan, Allah alam bisawab.